Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kami masih persilahkan kembali untuk pemirsa ini, Masya Allah saking antusiasnya pemirsa Damai Indonesiaku yang menyaksikan dari rumah sudah bergabung bersama kami lewat video call. Ada Bapak Junianto yang jauh-jauh dari Luwu, Sulawesi Tengah ya Pak ya. Assalamualaikum ya, Pak Junianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Pak Junianto, nanti akan dijawab oleh Ustadz Sukri. Ya. Saya ada Sumarno, maaf. mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana kita itu hidup merasa cukup, sedangkan kita dalam kondisi kekurangan Pak Ustadz. Baik, itu aja pertanyaannya Pak Junianto. Iya Pak. Bagaimana Yai untuk diri kita merasa cukup meskipun kondisi kekurangan? Apakah ini termasuk hubud dunia atau bagaimana Yai? Silakan ya Sumarno. Kalau ini Abah Karewa. Abah Karewa. Saya lupa orang Sulawesi, saya sering ke Sulawesi. Orang Luwuk ya biasa Pak. Emang kadang-kadang hidup manusia tadi saya katakan selalu tidak pernah akan merasa apa yang Allah kasih itu cukup. Khuliqal insanu halu'a idza masya'u sarru jazua wa idza masaul khairu manua. Itu penyakit manusia. Justru Islam meluruskan dengan melarang supaya jangan terlalu cinta dengan dunia. Artinya apa? Menerima dengan apa yang Allah kasih. Ini semuanya tergantung daripada nilai batin kita. Banyak kalaupun kita merasa kurang, kapanpun kurang. Tapi sedikit kalau kita merasa cukup, insya Allah berkah. Makanya hidup itu tujuannya adalah jangan kita mencari kelebihan, tapi kita cari berkah. Cari puas apa berkah? Berkah. Kalau orang pengen cari berkah, insya Allah yang Allah kasih sedikit bisa menjadi cukup. Tapi kalau orang pengen cari puas, hidup nggak pernah akan ada puasnya. Tadi Ustadz bilang dikasih 1 pengen 2, dikasih 2 pengen 3, dikasih 3 pengen 4, udah punya 5 pengen 7, udah punya bini 1 pengen 2, udah 2 pengen 3, udah 3 pengen 4. Akhirnya kan tersiksa. Padahal yang dirasa itu juga. Coba deh makan sepiring. Apa ada orang sekali makan sepiringnya dia makan? Nggak ada, itu kebo. Pasti yang dia rasa makan itu, makanya yang dicari bukan harganya. Tapi apa? Rasanya. Biar makanan harganya mahal, tapi lidahnya kagak cocok sama kita. Ibu-ibu masuk dah ke rumah makan Jepang. Pernah nggak makan Jepang? Makan sukiyaki. Yang model potongan begini kasih sukiyaki. Muntah uger kita. Coba kalau dikasih yang namanya pecel lele, wow, mantap, sayur asam. Jadi hidup itu cuma cari rasa, dan rasa itu kita sendiri yang mengelola, tergantung kita yang mengelola. Pakai baju, emang ukurannya kita segini, biarpun harganya mahal itu baju, tapi rasa kita nggak enak. Orang bilang cakep, kita rasanya kagak pas, udah kagak enak aja udah. Jengah kita makanya. Coba biarpun baju kita beli di pasar malam nih. Pasar rakyat, pasar malam. Ya, itu baju Masya Allah cuman 10.000 kita beli. Tapi kita merasa enak. Ya Allah, itu daster dari tidur, pergi kondangan, pergi ngaji. Itu daster itu aja dipakai. Apa dia bilang? Nyaman. Jadi rasa akan membawa kenyamanan, yang mengatur adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hidup itu harus banyak ingat dengan Allah. Kalau kita ingat dengan Allah, kita akan bisa mengatur rasa dan punya selera. Rasa atau selera. Kalau orang tidak punya rasa, tidak pernah akan ngerti selera. Baik. Jadi lebih dulu mana antara selera dan rasa? Rasa dulu baru berselera. Baik. Jangan orang cari selera tanpa rasa. Itu namanya innalillah.
Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Sumarno hingga nanti berujung pada berkah begitu ya. Baik, terima kasih. Semoga Pak Junianto mendapatkan ibroh dan juga mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Terima kasih Pak Junianto. Assalamualaikum. Baik, itu tadi Pak Junianto sudah bergabung langsung dari Luwu, Sulawesi Tengah. Nah, kami persilakan kepada jamaah kembali. Ada Bapak Basyuni ya, betul ya. Silakan Pak Basyuni, boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syukri Albani yang jauh-jauh dari Medan ini, Masya Allah. Silakan Pak Basyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuni, wali santri Darus Saadah 2. Yang tadi dikatakan Pak Ustadz Syukri, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, ketika kita sholat, kita kan masih ingat dunia tuh. Bagaimana tuh caranya biar luput daripada nggak ingat dunia mulu? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana sholat itu benar-benar khusyuk sehingga lupa dunia gitu ya Pak Basyuni. Silakan Ustaz Syukri. Izin Yai. Iya, memang khusyuk itu ya sulit. Innaha lakabiratun illa alal khosin. Memang sholat itu sulit. Tapi lebih bahaya nggak sholat? Jadi kalau tanya, Ustadz gimana ya? Saya ini kalau sholat kok ingat yang lain aja. Atau apa mending saya nggak usah sholat? Oh jangan, itu lebih bahaya. Sholat aja Anda, nggak apa-apa. Tapi memang kerjanya kan begitu ya. Allah itu kan sudah memaklumi kita sebenarnya. Kalau kita ini nggak bisa proporsional. Benar-benar sempurna itu Allah udah paham betul itu. Makanya pada ayat yang lain itu kan wallazina yuqinuna mulaku rabbihim. Allah itu hanya ingin berharap kepada kita ya zunnuna. Zunnun itu di bawah dari yuqinuna. Orang yang yakin 100%, yang zon di bawah 100%. Kira-kira logikanya gini. Selama sholatnya sudah sesuai rukunnya, sudah sesuai syaratnya, sudah sesuai dengan waktunya, sudah sempurna bacaannya, melenceng-lenceng sedikit. Keluar balikkan, keluar balikkan, keluar balikkan. Pastikan begitu angkat takbir mengingat Allah, begitu salam tetap dalam keadaan mengingat Allah. Tapi saya mau katakan ini bukan berarti untuk melemahkan. Kalau gitu boleh Ustadz? Nggak boleh. Nah, terus yang Ustadz bilang tadi, paling tidak daripada tidak. Nah jadi apakah melencengnya doa sholat itu berkaitan dengan hubbud dunia sehingga setiap sholat kita terus ingat dunia? Itu memang godaannya setan. Setan itu selalu saja mengintimidasi manusia ketika dia jadi orang taat. Makanya setan yang menggoda orang taat beda, setan orang yang menggoda orang yang nggak taat beda. Kadang-kadang setannya tergoda gitu. Sudah lebih setan kok dari aku, kata setannya. Jadi gimana aku menggoda kau? Kadang-kadang aku yang tergoda, kata coba. Nah kenapa? Karena manusia suka berimprovisasi. Jadi kalau kita masih digoda setan dalam ruang-ruang yang taat, sudah bagus itu. Kenapa? Dia nggak sur kali dia nengok kita kalau kita taat. Nggak sur dia ya. Kalau sur dia berarti kita ini masih belum sempurna amal dan imannya. Jadi intinya gini, jangan pernah meninggalkan sholat meskipun sholat kita merasa belum sempurna. Yang kedua, sempurnakan sholat kita. Pahami bacaan itu, lengketkan, iktikadkan di dalam hati, ikhtiarkan dan yakinkan Allah mendengar semua hajat-hajat manusia ketika dia sholat dan berdoa setelah melaksanakan sholat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani. Memang setan kali ya, Ustaz Syukri ya. Baik, terima kasih pemirsa, dan nanti kita akan bacakan Instagram yang sudah masuk di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.